Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi atau sharing terkait dengan materi yang saya sampaikan tahapan demi tahap terkait dengan materi monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu. Kalau dulu istilahnya adalah MEQA, monitoring, evaluasi, dan quality assurance. Nah, izin share screen terlebih dahulu, share materinya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dan like-nya. Like and subscribe. Nah, informasi dari instruktur nasional bahwa pengalaman tahun 2021 Pasda itu tidak melakukan monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu. Nah, karena materi ini banyak tidak dipahami oleh Pasda ketika pada saat TOT pelatihan. Nah, pada saat refreshment ini perlu dijadikan sebagai penekanan. Oleh karenanya tahapan-tahapannya menjadi penting untuk diperhatikan buat Pasda agar paham apa yang harus dilakukan tugasnya. Baik, kita mulai. Materi MEQA ini memang materi berat, Bapak Ibu. Perlu ada penguasaan statistik juga. Tetapi mudah-mudahan kita juga bisa. Yang pertama, berikan penjelasan terkait dengan tujuan dari target kompetensi yang ingin dicapai pada materi ini. Jadi ini tidak disampaikan di komunitas Pokjawas oleh Pasda, tetapi Pasda wajib menguasai materi ini karena akan diimplementasikan. Memahami konsep QAME, Quality Assurance dan Monitoring Evaluasi, memahami juknis, nah ini dijelaskan, instrumen analisis dan sebagainya. Setelah selesai jelaskan, baru kita masuk ke organisasi pembelajaran, tahapannya, motivasi, kemudian informasi, praktek, dan penerapan. Nah, langkah-langkah kegiatannya baru kita masuk ke pertama motivasi. Kita kasih pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu? Atau yang sering kita sebut dengan quality assurance. Dan monitoring dan evaluasi. Cara brainstorming kita lakukan, kemudian 1-2 orang, 3 orang menjawab, kita kasih penguatan. Nah, ini penguatannya. Nah, sengaja ya hal-hal yang saya warnain, tulisan yang saya warna merah, ini adalah bentuk penguatan. Jadi kalau penjaminan mutu itu titik poinnya ada di usaha yang sistematis dan berkelanjutan. Sedangkan untuk pemantauan atau monitoring adalah pada aspek pengumpulan data dan informasi untuk melihat tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan. Itu pemantauan dan monitoring. Kalau evaluasi itu menilai secara objektif manfaat kinerja dan efektivitas program. Nah, itu yang mesti harus menjadi poin-poin ini penting untuk diberikan pemahaman. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi itu mengumpulkan atau apa yang dikumpulkan tentu data. Data terkait tentang apa? Tentang kegiatan itu. Kemudian dianalisis. Setelah dianalisis data tadi, kemudian dilaporkan. Untuk melihat terkait dengan apa? Relevansi, keterkaitan, keabsahan, validitasnya, kehandalan teruji, efisiensi itu berarti daya guna, efektivitas tepat guna, dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap proses dan sistem yang berlangsung. Nah, ini dikasih penjelasan saja kepada peserta. Baru pertanyaannya keduanya, mengapa MEQA itu penting? Nah, jawabannya ini disembunyikan dulu. Ini dulu yang diberikan penjelasan. Apa yang dikayangkan, mengapa ME dan QI itu penting, mengapa monitoring evaluasi dan penjaminan mutu itu penting. Nah, ini kita berikan penguatannya seperti ini. Kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya, apa tujuan monitoring evaluasi dan GME itu? 1-2 orang menjawab, baru kita kasih penguatan. Tujuannya adalah untuk ini. Kalau misalkan ternyata tidak ada yang menjawab, langsung saja
kita tayangkan. Tujuannya seperti ini, biar tidak memakan waktu. Nah, tujuan pemantauannya kita juga sampaikan. Kemudian tujuan evaluasinya juga kita sampaikan. Kemudian kita jelaskan juga ruang lingkupnya. Nah, baru kemudian kita masuk ke penjelasan informasi terkait dengan regulasi. Regulasi yang dijadikan dasar untuk mengevaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan di tingkat Pokja itu adalah nomor 3037 tahun 2021 tentang juknis penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kita jelaskan kerangka dalam regulasi itu isinya ada 5 bab, kemudian diakhiri dengan lampiran. Nah, tidak perlu kita jelaskan satu persatu, cukup kita bacakan bahwa ini ada 5 bab. Siklusnya kemudian kita baru beri penjelasan bahwa siklus PKB itu diawali dengan tahap persiapan, kemudian perencanaan, pelaksanaan. Nah, pada tahap persiapan ini berarti di situ sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintahan pusat, tingkat provinsi, kemudian baru ada perencanaan, baru pelaksanaan, nah monitoring, kemudian dan pelaporan. Nah, dalam kegiatan siklus kegiatan PKB itu menjadi penting bahwa peran-peran kita di mana saja. Nah, ada peran tim pemantau sebagai tim pemantau, ada tim evaluasi, ada tim penjamin mutu. Tim pemantau itu dalam kegiatan PKB di lapangan nanti yang dilatih oleh Pasda adalah seksi pendidikan madrasah, kemudian pengurus Pokjawas. Sedangkan tim evaluasi fasilitator daerah. Karena fasilitator daerah yang memberikan materi yang menyampaikan untuk kegiatan 5 in, kemudian 2 on tadi. Yang masuk dalam tim penjaminan mutu adalah penyelenggara kegiatan PKB sendiri, pengawas pembina, dari kegiatan dari KKG, MGMP atau KKN, kemudian pengawas madrasah dan kepala madrasah. Nah, nanti yang kita fokus di sini. Jadi Bapak Ibu itu sebagai Pasda punya tanggung jawab untuk melakukan evaluasi. Disebutnya sebagai tim evaluasi. Nah, dengan cara apa menggunakan evaluasinya baru kita masuk. Bahwa pelaksanaan PKB itu kegiatan prosesnya di awal, kemudian proses akhir kegiatan harus dilakukan proses evaluasi. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Monitoring itu posisinya di mana, kemudian evaluasi posisinya di mana. Kalau monitoring itu adalah dari awal sampai akhir. Kalau evaluasi itu di tengah-tengah perjalanan sampai akhir program. Ya, konsepnya adalah kita jelaskan dengan PDCA, plan, do, check, kemudian action. Dan itu terus, kan namanya juga berkelanjutan. Jadi ini mutar. Ketika kita sudah melakukan cek, kemudian di akhir kita action lagi dan seterusnya. Nah, pada evaluasi kegiatan PKB itu Kementerian Agama mengambil satu teori, yaitu model evaluasi program Kirkpatrick. Inilah yang harus kita pahami terkait dengan Kirkpatrick itu. Nah, Kirkpatrick itu memberikan 4 level. Yang pertama adalah dikasih penjelasan. Yang pertama adalah reaction, kemudian learning, behavior, dan result atau dampak. Nah, reaksi itu ingin melihat apakah peserta menyukai pelatihannya atau tidak. Learning, pembelajaran itu ingin melihat apakah peserta mempelajari pengetahuan keterampilan dan sikap baru. Kalau behavior, apakah peserta menggunakan keterampilan barunya, berarti adanya perubahan. Kalau result atau hasil, dampak, apakah peserta membuat perubahan melalui apa yang mereka pelajari di dalam organisasi itu. Bagaimana cara untuk melakukan seperti itu? Tadi 4 level tadi kita berikan penjelasan bahwa hasil-hasil Kirkpatrick itu targetnya pada reaction itu adalah 80.
Tapi Kementerian Agama itu hanya memberikan target cuma 60 saja. Gitu. Ada di juknisnya panduan penjaminan mutunya. Kemudian pembelajaran targetnya cuma 50%. Gitu. Nah, kalau untuk Kementerian Agama, program ini cukup 25. Partisipasi targetnya 30%, ini cuma cukup 9 saja. Nah, baik, kita masuk untuk menilai tadi tugas fasilitator, tugas Pasda itu kan tadi sudah disampaikan, yaitu adalah melakukan apa? Evaluasi sebagai tim evaluasi. Sebagai tim evaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pengembangan keprofesianan berkelanjutan di kelompok komunitas tadi, menggunakan evaluasinya teori Kirkpatrick. Nah, teori Kirkpatrick itu ada 4 level. Reaksi, pembelajaran, perubahan perilaku, kemudian result. Nah, untuk yang pertama, mengukur reaksi. Level 1. Bagaimana cara mengukur reaksi itu? Cara mengukur reaksi itu dengan 4 instrumen. Jadi dengan 4 instrumen. Instrumen yang pertama adalah LK1, Milevice, kemudian LK2 yaitu Bull Eyes, kemudian LK yang ketiga yaitu Quality Important Grid atau salib sumbu, penting berkualitas, ini LK3. Kemudian LK4 yaitu relevansi dan efektivitas. Nah, kita kenalkan satu persatu LK tersebut, instrumen tersebut yang merupakan LK. Nah, ini yang dimaksud dengan Milevice. Kita kasih penjelasan bahwa ini dilakukan, instrumen ini diberikan kepada peserta itu adalah setiap hari. Boleh saja diberikan pada setiap kegiatan, tapi di sini kan setiap pembelajaran setiap hari. Jadi setiap pembelajaran berikan. Tapi bukan diberikan instrumennya seperti ini, tentu akan memakan banyak kertas, kasih penjelasan juga. Maksudnya bagaimana kita ingin menilai reaksi peserta itu. Peserta itu ada yang memilih ini kan gambarnya sangat senang, kemudian biasa-biasa saja, ini cuek, nah ini tidur. Jadi bagaimana caranya nanti? Caranya adalah tidak perlu dibagikan instrumennya, cukup dibikin di kertas plano atau kertas karton seperti ini di dalam kegiatan. Jadi di kertas plano atau di kertas karton dikasih penjelasan kepada peserta, ini diminta ditulis setiap hari. Misalkan diisi satu, ada yang nulis di sini, kemudian ini setiap hari. Nanti akan dihitung. Nah, kenapa sampai 5 hari? Kan kegiatan in itu ada 5 kali. Bukan setiap hari maksud saya, setiap in. Kalau kegiatan in itu kan ada 5 in. In pertama direkap. Nah, itu kasih penjelasan seperti ini. Nah, baru kemudian kita kasih masuk pada wilayah instrumen yang kedua. Instrumen yang kedua itu tentang evaluasi pelatihan untuk mengukur tentang bagaimana yang disebut adalah bull eyes, mata kerbau. Nah, ini juga sama diberikan kepada komunitas Pokja. Pasda harus paham bagaimana cara menggunakan instrumen ini. Kita kasih penjelasan cara menggunakan instrumen ini seperti apa. Nah, prakteknya adalah Bapak Ibu, kita masuk ke LK saja. Caranya kita bikin 4 kelompok. Kelompok 1 untuk menyelesaikan LK1, kelompok 2 menyelesaikan LK2, kelompok 3 menyelesaikan LK3, kelompok 4 menyelesaikan LK4. Tapi kan tadi kita harus paham dulu diberikan penjelasan. Nah, untuk bull eyes itu adalah kayak model laba-laba. Ada 8 pertanyaan. Nah, oleh kita kasih penjelasan bahwa pertanyaan ini berbeda-beda. Jumlahnya ada 8. Kemudian angka 1 itu menunjukkan sangat baik
Kalau angka 2 menunjukkan baik, angka 3 cukup, angka 4 kurang baik. Nah, ini tempelkan dalam bentuk kertas karton, nanti dikasih penjelasannya begitu kepada Pasda. Pada saat Bapak Ibu melakukan pelatihan di tingkat komunitas, kemudian diberi titik. Kalau menganggap bahwa bagaimana strategi pembelajaran ini, bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan, ini kan pertanyaan nomor 1. Kalau peserta itu menganggap sangat baik atau sangat baik, berarti dia harus ngasih titik di angka 1. Nah, di pertanyaan 1, dia ngasih titik di angka 1 di sini. Kalau menganggap sangat kurang baik, misalkan kurang baik ya berarti ngasih titik di angka 4. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana materi dan kesesuaian kurikulum? Kalau dia menganggap sangat baik, ya berarti dikasih titik di angka 4. Pertanyaan nomor 3, mana nomor 3? Dikasih titik angka 4. Nah, itu caranya memberikan penjelasan. Yang berikutnya adalah evaluasi yang 1 itu terkait dengan quality important grade ini, yaitu sumbu salib. Nah, pada sumbu salib itu kita kasih penjelasan penggunaan instrumen ini seperti apa. Ada vertikal itu menunjukkan kualitas dengan nilai rentang 1 sampai 5. Semakin ke atas itu menunjukkan kualitasnya semakin sangat baik. Jadi kualitas sangat baik, kualitasnya baik, ini kualitasnya cukup. Kalau yang 3 itu, kalau yang 2 adalah kurang, nah ini tidak baik kualitasnya. Kemudian pada sumbu horizontal itu menunjukkan penting. Skala penting juga sampai 5. Kalau 5 itu sangat penting, kalau 4 adalah penting, 3 cukup penting, 2 kurang penting, 1 tidak penting. Jadi kalau peserta menganggap pelatihan ini adalah sangat penting dan sangat berkualitas, maka dia harus memberi contengan di sini posisinya. Kalau peserta itu menganggap pelatihan ini adalah cukup penting dan tidak berkualitas, berarti cukup penting di mana? Di sini cukup penting dan tidak berkualitas, berarti tidak berkualitas di sini. Kalau cukup penting tapi berkualitas, berarti di sini posisinya dia memberi sinar. Nah, itu kasih penjelasan kepada Pasda supaya Pasda bisa menjelaskan kepada peserta cara penggunaan instrumen ini. Baru yang keempat adalah ini kan masih menjelaskan tentang instrumen yang belum praktek ya, supaya dia paham. Yang keempat itu adalah instrumen evaluasi peserta. Nah, tadi ada 4 kan untuk mengukur reaction itu. Nah, ini dikasih penjelasan bahwa tidak perlu lagi ngisi ini, tapi yang cukup dianalisis ini ya nanti peserta itu menjawab ini. Setelah menjawab itu baru dianalisis. Nah, ini mah gampang pakai skala Likert. Nah, setelah dikasih penjelasan instrumen, baru praktek. Peserta itu menggunakan LK. Dibagi menjadi berapa kelompok tadi teh? 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah menyelesaikan terkait dengan LK pertama itu terkait dengan sharing ya. Full eyes, smile face. Nah, ini kelompok 1 kita kasih ini. Nah, jika ini kita berikan isiannya seperti ini, Pak. Nah, kasih seperti ini. Tolong diminta menghitung. Misalkan di hari pertama, hasilnya setelah direkap, ada 24 orang menyukai, sangat senang pelatihan ini. Kemudian 2 orang yang senang, ada 3 orang yang biasa-biasa saja, 1 orang yang cuek atau acuh, dan tidak ada 0 orang yang tidur.
Nah, peserta diminta menghitung persentase. Contoh ini, kita kasih contoh satu, ini kasih penjelasan. Jumlah yang sangat senang itu 24. Jumlah yang sangat senang 24 dari jumlah peserta 30. Kan di komunitas Pokja itu maksimal kan jumlahnya 30. Berarti berapa persen yang menganggap bahwa pelatihan ini adalah reaksinya menganggap sangat senang pada pelatihan ini yang pertama. Berarti 24 dibagi jumlah peserta 30, tergantung ya di Pokja masing-masing, kali 100%, jadi 80%. Nah, kalau kita ingin memberikan contoh berikutnya lagi, ya tinggal gambar yang senang. Yang senang ada berapa? Gitu. Yang senang. Yang senang itu kan gambarnya ini. Kalau tadi kan sangat senang. Nah, yang ini yang gambarnya senang ada berapa? Jumlahnya itu yang senang itu kan 2. Berarti kalau kita hitung 2 dibagi 30 kali 100% caranya. Ya kalau kita mau hitung manualnya begini, 2 dibagi 30. Dari mana 2 itu? Dari sini. 30 itu dari jumlah peserta. Kali 100%. Nah, itu cara menghitungnya. Jadi berapa 2 dibagi 30 kali 100%. Nah, mereka suruh menghitung aja pakai kalkulator. 2 dibagi 30 itu kali 100%. Berarti cuma berapa? 6,67%. Sama dengan 6,67%. Terus di hari pertama juga, di in pertama, yang biasa-biasa saja itu ada 3 orang. Berapa persen? Silahkan mereka sudah menghitung. Kerjaannya kalau bisa secara pribadi, individu. Makanya di print out ini. Kalau nggak di print out, kasihkan begitu lewat filenya. Sampai pada dia membuat prosentase secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Nah, ini dijumlahkan. Ini kan jumlahnya 145. Nah, berapa dari jumlah in yang 5 itu secara keseluruhan, reaksi yang sangat senang itu kita jumlahkan, ada 145. Berarti untuk menghitung prosentasenya adalah 145 dibagi skor ideal. Skor ideal itu harusnya berapa? Karena jumlah pesertanya 30, berarti kali 5 hari 30 itu 150 dibagi 150 kali 100%. Nah, gitu. Berapa 145 dibagi 150 kali 100%? Biarkan nanti mereka suruh menghitung gitu. Nah, kita hanya memberi contoh itu saja dulu sementara. Dibagi 150 gitu. Kemudian kali 100%. Nah, itu kan sama dengan 96,67%. 96,67%. Artinya bahwa dari keseluruhan jumlah in 5 secara umum yang memberikan reaksi sangat senang itu ada 96,67%. Yang memberikan reaksi senang saja ada berapa persen? Mereka suruh menghitung sendiri dan seterusnya. Nah, itu artinya. Kalau misalkan perlu dilanjutkan dengan memberikan deskripsi. Misal, pada hari pertama dari 30 peserta memberikan respon terhadap pembelajaran itu 20% merasa senang, 12% apa? Kan kita menghitung ini. Berarti ada berapa persen? Nah, ini 80% sangat senang pada hari pertama tadi. Yaitu 80% sangat senang. Kemudian berapa persen? 6,67%
senang, dan seterusnya. Ini dievaluasi setiap hari. Baru kita bikin kesimpulan. Nah, kesimpulannya nanti ditarik dari sini. Prosentase yang diperoleh dari sini. Nah, silakan peserta bekerja. Ini untuk kelompok 1, yaitu LK untuk instrumen Smile Face. Sedangkan untuk LK kelompok 2 adalah bukan Bull Eyes Smile Face, yang ini adalah Bull Eyes. Nah, yang ini Bull Eyes. Nah, ini yang tadi. Kemudian sengaja sudah saya bikinkan di situ, kasih titik-titik. Nah, misalkan di kertas karton pada hari pertama, pada in pertama, diperoleh seperti ini datanya. Nah, kemudian direkap di titik-titik ini. Rekapannya sudah saya siapkan, belum disiapkan di sini. Ada titik-titiknya. Nah, kita hitung, suruh menulis satu strategi pembelajaran yang digunakan. Yang sangat baik itu ada berapa orang, yang baik ada berapa orang. Nah, strategi pembelajaran pada pertanyaan pertama. Strategi pembelajaran pertanyaan pertama kan. Berarti yang menjawab yang sangat baik itu 1 kan nilainya. Bukan 4. Terbalik ya di sini. 1 itu sangat baik. Ini ada 4. Kemudian yang baik ada 4 juga. Ini ada 3, ini ada 1. Nah, mereka suruh menulis, kita kasih contoh. Yang sangat baik tadi ada 4 di sini tulis. Kemudian yang baik berapa 2, 4. Yang baik 2, 3 baik. Nah, di keterangan buat prosentase. Berarti berapa persen yang strategi pembelajaran itu menganggap sangat baik. Cara menghitungnya sama seperti yang tadi. Kalau di sini 4, berarti 4 dibagi berapa? Dibagi jumlahnya di sini ada berapa? 4 tambah 4, 8, 8 tambah 3, 11 tambah 1, 12. Berarti untuk menghitung sangat baik, di sini kan jumlahnya 4. 4 dibagi 12 kali 100%. Kira-kira berapa itu 4 dibagi 12 kali 100%? 4 itu berapa persen dari 12? Yaitu sekitar berapa? 33,3%. Yang baik, ada berapa di sini yang baik? Di pertanyaan 1 ada 4, sama 33,3%. Nah, ini ada 3. 3 dari 12 itu berapa? 25%. Ini ada 1. 1 dari 12 itu berapa persen? Nah, ini untuk kelompok kedua. Kita cukup menjelaskan ini sekali. Silakan yang lainnya isi sendiri. Baru kemudian yang kelompok ketiga, quality important grid. Nah, ini kan formatnya seperti ini. Nanti misalkan kemudian ada contoh hasil seperti ini, misalkan sudah isi. Coba silakan tafsirkan untuk dihitung. Tadi sudah saya jelaskan bahwa 5 itu sangat penting. Di sini kan yang horizontal, ini yang vertikalnya. Untuk ditafsirkan. Sebelum menafsirkan ini direkap dulu. Kalau kita ingin melihat dari aspek ini kan sebetulnya ada 2 orang yang menganggap bahwa pelatihan ini adalah sangat penting, kan angkanya di posisi 5 kan. Ya, nyonteknya di kolom 5 kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 orang yang menganggap pelatihan ini sangat penting, tetapi tidak berkualitas. Loh, kenapa Pak Munib tidak berkualitas? Kan posisinya di sini di bawah. Kalau yang di atas ada 6 orang yang menganggap pelatihan ini adalah sangat penting dan sangat berkualitas. Nah, kalau ini kita ada kasih penjelasan ke peserta. Ada 1 orang yang menganggap pelatihan ini adalah cukup penting, dan tengah-tengah kan 3 kan cukup penting dan cukup berkualitas. Kalau ini ada 2 orang yang menganggap pelatihan ini adalah tidak kurang penting, kan 2. Kalau di sini tidak penting.
yang menganggap kurang penting tetapi sangat berkualitas. Kan 5. Nah, itu yang dikasih penjelasan ke peserta supaya paham. Nah, nanti silakan. Ini yang sangat penting dan sangat berkualitas ada berapa? Kan sangat penting, sangat berkualitas kan ini ada 6. Mereka suruh menuliskan. Kalau kita kasih contoh dulu 6. Berarti berapa persen? 6 per 30. Berapa persen? Dari 36 itu. Berapa persen kira-kira? 20%. Mereka suruh menjawab di sini 20%. Rekap seluruhnya. Nah, suruh menghitung. Biar dia paham. Karena akan dipraktekkan dia di pasca. Dia harus evaluasi. Nah, pada kelompok 4 tentang instrumen yang terkait dengan evaluasi relevansi efektivitas kegiatan. Nah, cukup yang ininya saja 1 sampai. Nah, itu suruh mereka evaluasi. Misalkan contohnya seperti ini. Dan pertanyaannya yang pilihan itu yang pakai skala Likert ada 6. Yang 7 kan esai. Yang 6-nya aja yang kita analisis. Berarti ada 6. Contohnya setelah instrumen ini dibagikan kepada peserta, pada pertanyaan nomor 1, bagaimana saudara menilai kesesuaian isi kegiatan PKP ini dengan tugas saudara? Ternyata ada 16 yang sangat baik menganggap. Yang baik 0, yang menjawab C 8, yang kurang baik 6, yang sangat kurang tidak ada 0, jumlahnya 30. Nah, silakan dipresentasikan. Misalkan yang kurang 60, berarti yang kurang di sini kan. Nah, yang kurang di sini. Yang kurang berapa yang kurang teh? Yang kurang itu kan 6. Berarti 6 dibagi 30 kali 100%. Jumlahnya 20%. Nah, yang sangat baik berapa? Ada 16. 16 dibagi 30 kali 100%. Nah, dihitung. Ya, ini tugas kelompok 4. Biarkan mereka bekerja ini cukup lama. Nah, sudah selesai. Mereka bekerja cukup lama itu. Kalau kita pantau itu hampir 30 menit mereka. Ada 20 menitan. Nah, sebab yang pentingnya itu di penjelasan dari instruktur nasional itu mereka bisa praktek itu dan bisa menganalisis itu. Kalau nggak bisa ya repot nanti di komunitas kelompok kerjanya. Cara penggunaan instrumen tadi. Jadi dia paham instrumen itu, cara penggunaannya paham. Yang ketiga, cara menganalisisnya paham. Itu yang penting. Lanjut berikutnya masih tadi pada presentasi. Slide berikutnya. Nah, yang tadi yang saya jelaskan. Nah, baru kemudian target kita itu sebetulnya cuma 2 di MEKI itu peserta itu hasil dari instruktur nasional. Pertama untuk mengevaluasi terkait dengan reaksi dengan 4 instrumen tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur learning, level learning. Cuma 2 level saja, yang lainnya tidak. Jadi menggunakan apa untuk level learningnya? Menggunakan hasil data pre-test dan post-test. Makanya di kelompok saya bikin sendiri soal pre-testnya sama post-test itu. Supaya dievaluasi bagaimana efek size-nya. Nah, tahapannya adalah kita harus penjelasan menghitung rata-rata, pre-test dan post-test, menghitung standar deviasi, menghitung efek size, baru menghitung test T. Nah, menggunakan berapa? L kali 5 menghitung efek size. Nah, L kali 5 itu yang ini. Jadi yang digunakan adalah L kali 5. Sebentar ya. Kita hapus dulu ini.
Yang lainnya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini menghitung efek size. LK-nya sudah saya berikan. Nah, ini bisa di print out Bapak Ibu untuk dibagikan kepada peserta. Misalkan hasil pretestnya dari jumlah peserta 30 gitu. Ini seperti ini, hasil post testnya seperti ini. Nah, oleh Bapak Ibu, lebih baik nanti di Excel itu ini kosongkan dulu. Gitu. Biarkan mereka suruh ngisi berapa jumlahnya, kemudian rata-ratanya berapa, dari pretest berapa rata-rata jumlahnya, post test berapa, kemudian rata-ratanya berapa, ini juga sama berapa, nah standar deviasinya berapa. Kemudian suruh menghitung efek size. Nah, efek size itu rumusnya rata-rata post test dikurangi rata-rata pretest dibagi standar deviasi post test. Jadi sekali lagi saya ingin kasih ini warna kuning. Yang warna kuning sebaiknya oleh Bapak Ibu di delete dulu sebelum dikerjakan oleh peserta biar mereka menghitung sendiri. Dan cara menghitung standar deviasi juga akan ada rumusnya di sini langsung, tidak perlu pakai manual. ST deviasi titik P pada kolom berapa yang kita kehendaki dari kolom berapa sampai kolom berapa. Nah, suruh menghitung sendiri. Rumusnya sudah ada. Rata-rata post test kan ini rata post testnya. Pretestnya kan ini rata-rata dikurangi. Kemudian dibagi standar deviasi post test. Standar deviasi post testnya kan ini. Jadi yang kita gunakan mah untuk menghitung efek size itu adalah yang saya kasih warna merah saja. Tuh. Jadi post test rata-rata post test dikurangi rata-rata pretest dibagi standar deviasi post test yaitu 0,98. Ini hasilnya. Baru dikonfirmasi 1,225 itu berarti di atas ini 1,225. Lebih dari 1, sangat kuat. Jadi artinya penafsirannya efek size pelatihan ini adalah sangat kuat. Nah, sebarannya kalau kita mau dibikin yang laki-laki seperti ini supaya biar ketahuan. Kemudian yang perempuan seperti ini. Sama, saya ingatkan kembali ininya kosongkan. Jangan dulu yang warna kuning ini kosongkan. Supaya mereka biar menghitung sendiri. Gitu. Kecuali kalau waktunya sudah tidak ada, baru kita kasih penjelasan cara menghitung efek size. Nah, nanti setiap masing-masing pasda itu dalam setiap kegiatan dia wajib untuk membuat laporan terkait dengan mengukur learning tadi menggunakan tes T dan lihat efek size-nya itu pakai aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pak Cipto. Nah, aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pak Cipto itu ada. Nah, ini dikasih penjelasan penggunaan aplikasinya. Nah, ini tinggal ditulis provinsinya apa, nama pelatihannya apa, lokasi pelatihannya, alamatnya di mana, kapan dimulai, kapan selesai. Kemudian kunci jawaban. Usahakan soal nggak usah terlalu banyak, 10 soal saja. Tuh, ini kan 20 soal. Kalau saya 10 soal, bagaimana Pak Munif? Ini kan ada 20. Bapak Ibu, kalau 10 soal ya cukup Bapak Ibu di delete aja ininya semua. Nanti juga hilang dengan itu. Gitu. Ini di delete aja semuanya. Hilang. Kalau saya bikin 11 soal Pak Munif, ya berarti ini kunci jawaban kan? Kunci jawaban soal pertama A, kunci jawaban soal kedua C, dipilih oleh Bapak Ibu. Saya bikin 11, diklik di sini. Nah, kunci jawabannya apa? Soal nomor 11 itu D. Nah, D. Itu bisa. Bobot skornya sama 1. Itu kisi-kisi berarti kisi-kisi yang 11. Nah, saya soalnya cuma 10, ya udah ini ya hilangin lagi. Gitu. Nah, 10. Bobotnya 1 semua. Nah, itu diisi kunci jawaban. Ini absensi lewat, baru kemudian pretest.
Nah, ini bagaimana cara mengisinya pretest itu? Nah, pesertanya ini kan jumlahnya ada 30. Peserta pertama jenis kelamin perempuan. Nah, pada item soal nomor 1, dia menjawab apa? Pada soal nomor 2, dia menjawab apa? Dan seterusnya. Kalau dia menjawab salah, pasti warnanya merah. Kalau dia menjawab salah, pasti warnanya merah. Misalkan, pada soal nomor 1 itu kunci jawabannya A. Kan karena menjawab A jadi warnanya hijau. Dia tidak menjawab A, tapi menjawabnya D. Maka otomatis merah. Jadi makanya jangan dirubah-rubah ini. Dia menjawab A tadi. Berarti benar. Gitu, dan seterusnya. Berikut ini juga sama post testnya. Tinggal kita tulis peserta nomor 2, nomor 1 dia menjawab apa, nomor 2 menjawab apa, nomor 3 menjawab apa, dan seterusnya. Setelah itu lihat scoring. Nah, scoringnya itu Bapak Ibu, ini ada 2 model Pak ya. Ada yang manual, ada yang langsung sistem. Nah, yang manual abaikan. Nah, ini yang sistem secara otomatis dia akan memberi nilai sendiri. Jadi ini peserta yang pertama, peserta kedua, dan seterusnya. Ini sistem, dia sudah menggunakan laki dipisahkan laki-laki dan perempuan. Jangan diutak-utik. Nah, tinggal lihat kita statistik. Nah, ini statistiknya, hasil analisisnya. Dari jumlah 30 peserta dengan 10 soal tadi. All free itu maksudnya adalah keseluruhan data pretest baik laki-laki maupun perempuan. Kalau all pass keseluruhan data-data post test dari laki-laki keseluruhan laki-laki dan perempuan. Nah, ini dipisahkan pretest laki-laki, post test laki-laki, pretest perempuan, post test perempuan. Nah, hasilnya adalah dari jumlah 30 peserta itu rata-ratanya 53 untuk pretest, post testnya 66,3. Standar deviasinya 12,7. Yang ini hasil post test standar deviasinya 14,3. Hasil tesnya Bapak Ibu nggak usah hitung lagi, sudah langsung merumus 0,0027. Kasih penjelasan kepastian. Penting. Jadi apakah ada perubahan pelatihan ini secara keseluruhan? Ya, ada perubahan. Bagaimana dengan efek size-nya 0,9953? Berapa besar efek size-nya? Efek size-nya adalah cukup besar. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi kan evaluasi keseluruhan. Bagaimana untuk memberikan rincian evaluasi laki-laki? Yang laki-laki itu pretestnya 46,4. Post testnya 66,4. Ini standar deviasinya. Post test. Tesnya 0,09. Apakah ada perubahan? Adanya. Bagaimana efek size-nya? Efek size-nya 1,98. Bagaimana besar atau kecil? Besar. Kemudian ini yang perempuan. Pretestnya rata-rata yang segini, post testnya segini. Ini 11,5 standar deviasi. Ini juga sama 11,5. Hasil tesnya ini, apakah ada perubahan? Tidak. Jadi dari kelompok perempuan tidak ada perubahan. Efek size-nya tidak ada pengaruh sama sekali. Dari seperti ini kita akan bisa melihat bahwa secara umum ada perubahan sangat besar, tetapi jika dikelompokkan antara laki-laki dan perempuan, di pihak laki-laki itu perubahannya ada, bahkan ada efek size-nya adalah besar. Tapi di perempuan tidak ada perubahan dan tidak memiliki efek size. Nah, itu penjelasan aplikasi ini. Nah, ini terkait dengan analisis butir soalnya. Yang soal nomor 10 ada 80%, tes yang 80%, jawaban yang menjawab benarnya ini 23 dan seterusnya. Tapi ini tidak perlu dijelaskan, yang penting menjelaskan. Nah, ini aplikasi untuk menghitung pre-post, data pre-test dan post-test untuk menghitung, mencari learning. Kan tadi level saya sebutkan bahwa level evaluasi program Kirkpatrick itu kan ada 4 level. Pertama reaction. Reaction itu menggunakan 4 instrumen.
Yang kedua adalah learning. Learning itu menggunakan pre-post, yaitu data pre-test dan post-test. Nah, yang kesananya behavior dan risalnya tidak perlu lagi. Itu cukup itu saja yang dikehendaki untuk evaluasi Patrick pada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, cara-cara ini yang harus bisa peserta atau pasca paham cara penggunaan aplikasi ini. Karena ini harus dilaporkan supaya dia bisa mengukur sejauh mana terkait dengan apakah pelatihan di komunitas itu punya pengaruh atau tidak. Nah, kemudian berikutnya kita kembali ke slide dari menghitung efek size. Nah, setelah selesai dia paham menghitung efek size, kalau ini ukuran efek size-nya, penafsirannya. Kalau misalkan masih ada waktu, ya kita boleh melanjutkan mengukur level 3 behavior. Kalau tidak ada waktu, ya sudah selesai baca. Ini sebagai pengetahuan saja. Tetapi sesungguhnya adalah pada saat menghitung praktek efek size saja, menggunakan aplikasi Excel, itu sudah makan waktu. Sementara ini cuma 2 JP sudah habis waktu. Nah, ini yang ke bawah mah hanya penguatan, pengenalan instrumen saja, mengerjakan LK6 seterusnya. Dan pada sampai LK ini saja menghitung efek size, LK5 sudah habis waktunya. Gitu. Itu sekedar sharing yang terkait dengan materi untuk monitoring, evaluasi, dan quality assurance atau penjaminan mutu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.